Indonesia sering dibanggakan sebagai negara yang kaya akan budaya. Tapi, di balik itu, banyak praktik budaya yang masih menempatkan perempuan dalam posisi tidak setara. Yang dimana kalau kita scroll TikTok atau X sebentar saja, kelihatan satu pola yang sama, yaitu perempuan masih sering diatur, dinilai, bahkan disalahkan dari cara mereka berpakaian, cara mereka berbicara, sampai pilihan hidup yang mereka pilih. Nah, tema ini dipilih karena relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan bukan cuma soal individu, tapi sudah tertanam dalam sistem sosial, nilai budaya, dan praktik sehari-hari masyarakat Indonesia. Isu ini relevan dari level lokal sampai nasional, terjadi di rumah, sekolah, tempat kerja, adat, dan ruang publik. Masih dianggap normal padahal bermasalah. Nah, sekarang saksikan video singkat yang menjadi topik viral di media sosial, yaitu TikTok. Menurut gua gak semua hal bisa lo komentarin. Jangan mentang-mentang lo menemukan suatu hal yang gak sesuai selera lo, yang gak sesuai sama keinginan lo bisa ngomentarin itu tanpa memikirkan perasaan orang lain. Apalagi itu terkait hobi, penampilan, dan pakaian. Karena menurut gua selera orang beda-beda, favorit orang beda-beda, bahagianya orang beda-beda. Jadi mulai sekarang terapin prinsip mind your own business. Kayak orang-orang gak butuh pendapat lo, selagi itu gak buat lo rugi, kayaknya itu bukan suatu masalah deh. Nah, relasi kuasa gender di Indonesia banyak dibentuk oleh budaya patriarki, di mana laki-laki itu sering diposisikan sebagai pengambil keputusan utama, sementara perempuan diarahkan pada peran domestik dan kepatuhan. Nah, budaya, nilai, dan kebiasaan yang diwariskan dan dianggap wajar. Lalu, relasi kuasa, yaitu hubungan sosial yang timpang, di mana satu pihak lebih dominan. Lalu, patriarki, sistem sosial yang memberi otoritas lebih besar pada laki-laki. Nah, salah satu contoh tren yang viral di platform TikTok yaitu Women in Male Field. Fenomena ini kelihatan jelas di TikTok karena ini adalah contoh konten di mana perempuan bikin video sindiran terhadap praktik patriarki yang dianggap normal. Misalnya, perempuan berpura-pura jadi laki-laki dan nunjukin berapa absurdnya standar ganda gender. Tidak semua budaya harus dipertahankan tanpa kritik. Budaya seharusnya berkembang dan berpihak pada keadilan sosial, bukan melanggengkan ketimpangan. Di tengah kemajuan pendidikan dan media digital, perempuan punya ruang untuk bersuara, tapi sistem sosial dan budaya belum sepenuhnya berubah. Ada tarik-menarik antara nilai lama dan kesadaran baru. Kesimpulannya, relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki di Indonesia bukan cuma soal individu, tapi hasil dari budaya yang sudah lama dibentuk dan jarang dipertanyakan. Kalau budaya terus dijadikan alasan untuk menormalisasi ketidakadilan, berarti ada yang salah. Nah, perubahan memang tidak instan, tapi bisa dimulai dari kesadaran, dari cara kita merespons, dan dari berani bertanya